Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melanjutkan perjalanan versus dari Vivo Y17s yang dimana sebelumnya dia sudah melawan Samsung Galaxy A05 dan ternyata Vivo menang telak. Sekarang kita lanjut versusnya yang sedikit lebih berat lagi, yaitu Oppo A18. Yang dimana sekitar harga di sini Vivo Y17s ada di kisaran Rp1.450.000, sedangkan di Oppo ada di kisaran Rp1.600.000. Ya, untuk memori di sini ada sedikit perbedaan, sedangkan untuk chipsetnya ini sama persis, jadi sama-sama menggunakan MediaTek Helio G85. Sedangkan untuk memori di Vivo ini RAM-nya 4GB dan internalnya di 64GB. Sedangkan di Oppo ini RAM-nya sama 4GB tapi internalnya di 128GB. Ya, seperti biasa kita masih versus pemanasan. Jadi yang pertama adalah versus kecepatan, yang kedua skor Antutu, dan yang ketiga adalah kekuatan sinyalnya. Oke, kira-kira apakah di sini Vivo bisa menang telak lagi atau malah dikalahkan oleh Oppo A18? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Kita masuk ke versi yang pertama, yaitu versus kecepatan. Seperti biasa, kita lihat dulu untuk free memory yang tersedia. Jadi untuk free RAM di Vivo ada di kisaran 1,7GB, sedangkan di Oppo ada di kisaran 1,9GB. Sehingga di sini ColorOS ternyata lebih ringan ya daripada Fantouch dan bedanya sekitar 200MB lebih ringan di Oppo A18. Sedangkan literalnya ini perbedaannya cukup jauh, soalnya memang di Vivo cuma 64GB, sedangkan di Oppo ada di 128GB. Ya, kita lihat apakah di sini Vivo bisa bertahan. Ya, jadi sektor memori di sini Oppo lebih unggul. Kemudian untuk pengaturannya di sini internet pakai WiFi, untuk RAM virtual saya aktifkan dan mode gamenya saya matikan juga. Dan untuk refresh rate di 60Hz ya, soalnya di Oppo bisa sampai 90Hz. Ya, kita cek untuk resnF tidak ada dan langsung aja kita mulai. Yang pertama dari Mobile Legends.
Ya, jadi untuk kecepatan ternyata Oppo A18 jauh lebih baik daripada Vivo Y17s, yang dimana pada saat putaran yang pertama dan yang kedua di Oppo selalu lebih cepat dan responsif daripada Vivo Y17s. Ya, sepertinya ColorOS ternyata mantap juga ya untuk multitasking dan kecepatannya. Soalnya saya jarang-jarang yang review smartphone Oppo di channel Gawe Gadget, dan ternyata di sini performanya mantap juga. Kemudian untuk manajemen RAM ini mirip-mirip, soalnya pada saat putaran yang kedua hampir semua aplikasinya itu harus relock. Sekarang coba kita cek kira-kira kalau 5 aplikasi ke belakang apakah relock. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. CODM apakah relock? Ini 5 aplikasi ke belakang. Ya, dan ternyata relock juga ya teman-teman. Gimana berarti untuk multitasking masih agak kurang, mungkin karena RAM-nya yang cuma 4 GB saja. Sekarang kita cek untuk free memorinya berapa setelah kita tes. Untuk free memorinya di Vivo tinggal 800 MB, sedangkan di Oppo masih di 1,4 GB. Jadi perbedaannya sangat jauh ya. Mungkin ini menyebabkan di Oppo jadi lebih cepat dan responsif daripada Vivo, bahkan pada saat putaran yang kedua. Berarti jelas untuk percepatan di sini pemenangnya adalah Oppo A18. Kita lanjut ke versi yang kedua, yaitu versus Core Antutu. Sebelumnya kita cek untuk recent apps tidak ada, jadi hanya Antutu yang berjalan. Oke, kira-kira sama-sama Helio G85, kemudian RAM-nya sama-sama 4 GB, mana skornya yang lebih tinggi? Langsung aja kita mulai dari sekarang. Ya, di Oppo sudah keluar, jadi skornya di 223.918, dan Vivo sebentar lagi menyusul. Kita tunggu dulu, dan Vivo keluar di 256.179. Ya, ternyata di sini untuk skor Antutunya di Vivo masih bisa lebih tinggi daripada Oppo A18. Setelah ini kok brightness-nya agak kurang ya di Vivo. Ya, ternyata Oppo-nya yang terlalu terang untuk brightness-nya. Kemudian kita lihat di sini untuk detailnya, yang pertama untuk di CPU-nya di Vivo skornya bisa lebih tinggi ya, padahal sama-sama menggunakan MediaTek Helio G85. Kemudian untuk GPU-nya ini nggak begitu beda jauh. Selanjutnya untuk memori di sini Oppo lebih unggul karena memang dia sudah ini ya teman-teman, sudah menggunakan internal yang jauh lebih besar di 128. Tapi kok di sini ada tulisannya UFS 2X, padahal sepertinya untuk MediaTek Helio G85 itu belum support UFX ya. Tapi di sini terdeteksi katanya sudah UFX ya. Kemudian untuk di UX-nya di sini Vivo lebih unggul daripada di Oppo A18. Jadi mungkin nanti di versus gaming bakal seru ya antara kedua smartphone ini. Cuma saya cukup penasaran, di sini kok katanya di Oppo sudah UFS, yang dimana sepertinya harusnya masih eMMC ya, soalnya MediaTek Helio G85. Setelah coba kita tes untuk storage-nya, kira-kira apakah benar sudah UFS atau belum di Oppo. Dan langsung aja kita mulai dari sekarang. Ya, bisa dilihat untuk skornya, jadi di sini di Oppo jauh lebih cepat ya daripada di Vivo Y17 untuk skor storage-nya. Kalau kita lihat di sini untuk read-nya di Oppo lebih ngebut di 101 untuk di randomnya ya, sedangkan di Vivo cuma 48 MB per second, sedangkan rate-nya di sini agak mirip-mirip. Sepertinya di Oppo masih eMMC ya, cuma dia kecepatannya memang lebih ngebut daripada di Vivo Y17s. Sekarang saya jadi penasaran, coba kita cek di device info HW apakah benar di ini UFS. Nah, masih di eMMC ya teman-teman, soalnya kalau di UFS biasanya bedanya cukup jauh antara eMMC sama UFS. Cuma di sini kualitasnya mantap juga di Oppo, soalnya untuk eMMC-nya ini sudah ngebut daripada Vivo Y17s. Tapi untuk skor Antutu keseluruhannya di sini pemenangnya adalah Vivo Y17s. Sebelum kita lanjut, ini dia sponsor video kali ini, yaitu Orico. Ini dia salah satu produk premium dari Orico, yaitu Orico UFSD USB 3.2 Portable High Speed Metal Flash Drive. Ya, ini adalah flash drive dari Orico yang dimana feel-nya premium, soalnya casingnya full terbuat dari metal. Build quality dan finishingnya sangat baik dengan desain simple serta full berwarna silver. Sudah menggunakan teknologi terkini yaitu USB 3.2 Gen 1 serta UFSD. Sehingga kecepatan untuk transfer file sudah ngebut dan stabil hingga 411 MB per second. Terdapat kapasitas memori dari 64 hingga 512 GB dan tipe USB yaitu USB A dan USB-C. Sehingga bisa banget disesuaikan dengan kebutuhan.
Buat yang cari flash drive feel premium dan performa ngebut, langsung aja cek Orico flash drive ini. Kita lanjut ke versi yang ketiga, yaitu versus kekuatan sinyal. Seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi dari Speedtest. Saya nanti akan melakukan 2 kali pengetesan, yang dimana yang pertama untuk tes sinyal WiFi. Di sini saya pakai IndiHome dengan kecepatan up to 20 Mbps. Kemudian tes yang kedua adalah sinyal provider, dan di sini saya pakai provider Bayu, dan paketannya sama persis antara kedua smartphone ini. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Yap, ini dia hasil tes sinyal antara kedua smartphone ini, yang dimana pada saat tes yang pertama hasilnya sudah sama-sama sangat baik. Jadi downloadnya hampir di maksimalnya 20 Mbps, sedangkan untuk uploadnya ini nggak jauh-jauh banget untuk perbedaannya. Jadi sama-sama sudah maksimal. Kemudian pada tes yang kedua untuk sinyal provider, di sini baru kerasa perbedaannya. Sepertinya ini saya tes di jam 6 sore cukup padat ya untuk sinyalnya, jadinya sama-sama tidak dapat di 4G+. Untuk downloadnya di sini Oppo bisa lebih unggul daripada di Vivo dengan rata-rata yang lebih besar atau lebih ngebut daripada di Vivo Y17s. Sedangkan untuk uploadnya juga saya rasa di sini awalnya agak drop ya, tapi pada saat tes yang kedua di Oppo bisa jadi lebih ngebut daripada di Vivo Y17s. Jadi saya rasa untuk hasilnya di sini sinyal provider Oppo A18 bisa lebih baik daripada Vivo Y17s. Baik, bagaimana hasil versus antara kedua smartphone ini? Yang mana pada versi yang pertama yaitu kecepatan, di sini Oppo bisa jauh lebih unggul ya daripada Vivo Y17s. Ternyata di sini ColorOS untuk kecepatannya cukup ngebut dan responsif dibandingkan Phantos OS yang ada di Vivo Y17s. Kemudian untuk versus yang kedua, skor Antutu di sini pemenangnya adalah Vivo Y17s. Walaupun bedanya nggak begitu jauh, tapi tetap di sini Vivo lebih unggul, terutama di performa CPU-nya. Jadi nanti mungkin versus gaming bakal seru antara kedua smartphone ini. Selanjutnya untuk versus yang ketiga, yaitu kekuatan sinyal, pemenangnya adalah Oppo A18. Untuk sinyal WiFi di sini sama-sama kuat, tapi pada saat sinyal provider, ternyata Oppo bisa sedikit lebih baik daripada Vivo Y17s. Tapi sayang pada tes kali ini di kedua smartphone sama-sama belum dapat sinyal di 4G+. Ya, jadi simpulannya di versus pemanasan kali ini pemenangnya adalah Oppo A18. Ya, di sini cukup ketat ya ternyata hasilnya antara Vivo Y17s dengan Oppo A18s. Untuk versus lainnya seperti baterai sudah saya buatkan, dan nanti selanjutnya kita bakal versus kamera, atau mungkin bahkan langsung kita compare aja keseluruhan antara kedua smartphone ini. Supaya teman-teman tahu kira-kira mana yang lebih baik untuk memilih antara Vivo Y17s atau Oppo A18. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Legal Gadget, soalnya setelah ini masih ada versus kelanjutannya. Oke, cukup sekian gadget versus antara Vivo Y17s dengan Oppo A18. Apa saran pendapat tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.